Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Kelompok kami terdiri dari Briliani Syahalam, saya sendiri, dan teman saya Muhammad Hari Darmawan. Oke, di sini kita akan membahas tentang yang pertama sejarah, yang kedua teori. Di teori terdiri dari teori produksi, teori nilai uang dan harga, yang ketiga teori distribusi, dan yang keempat teori siklus. Baiklah, materi yang pertama, sejarah pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abdul Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas, berpangkat, serta menduduki sebagai jabatan tinggi kenegaraan. Pada tahun 1352 Masehi, ketika Ibnu Khaldun masih berusia 20 tahun, ia sudah menjadi Master of the Seal dan memulai karir politiknya yang berlanjut hingga 1375 Masehi. Dari tahun 1375 Masehi sampai 1378 Masehi, ia menjalani pensiunnya di Gal'at Salamah, sebuah puri di Provinsi Oran, dan mulai menulis sejarah dunia dengan Muqaddimah sebagai volume pertamanya. Sisa hidup dihabiskan di Kairo hingga ia wafat pada tanggal 17 Maret 1406 Masehi. Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah Al-Ibar. Karya ini terdiri dari 3 buah buku yang terbagi dalam 7 volume, yakni Muqaddimah 1 volume, Al-Ibar 2 volume, dan Al-Ta'rif bin Abdul Khaldun 2 volume. Dalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, ia memiliki beberapa teori yang terdiri atas 1. Teori produksi. Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional yang terdiri atas 1. Tabiat manusiawi dari produksi. 2. Organisasi sosial dari produksi. Yang ketiga, organisasi internasional dari produksi. Teori nilai uang dan harga. 1. Teori nilai. Bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Yang kedua, teori uang. Menurut Ibnu Khaldun, uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan, tetapi hanya alat di mana kesejahteraan akan diraih. Berkaitan tentang fungsi uang, menurutnya uang memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama, ukuran pertukaran, dan yang kedua sebagai penyimpan nilai. Bagi Ibnu Khaldun, 2 logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai semua akumulasi modal. 3. Teori harga. Teori harga hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya, penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Yang ketiga, teori distribusi, di mana yang artinya harga suatu produk terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, gaji atau imbal jasa bagi produser. Kedua, laba atau imbal jasa bagi pedagang. Dan ketiga, pajak atau imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa, terdiri atas yang pertama, pendapatan tentang penggajian elemen-elemen tersebut. Harga imbal jasa dari setiap unsur ini dengan sendirinya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Yang pertama, gaji. Karena nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, gaji merupakan unsur utama dari harga-harga barang. Kedua, laba. Laba adalah selisih antara harga jual beli dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. Ketiga, pajak. Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Yang kedua,
menurut eksistensi distribusi optimum. Yang pertama, gaji. Gaji terlalu rendah, pasar akan lesu dan produk tidak mengalami peningkatan. Jika gaji terlalu tinggi, akan terjadi tekanan inflasi dan produsen kehilangan minat untuk bekerja. Kedua, laba. Jika laba sangat rendah, pedagang terpaksa melikuidasi saham-sahamnya yang tidak dapat memperbarui karena tidak ada modal. Jika laba terlalu tinggi, para pedagang akan melikuidasi saham-sahamnya pula dan tidak dapat memperbarui karena tekanan inflasi. Yang ketiga, pajak. Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya. Jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilangnya insentif mereka untuk bekerja. Yang keempat, teori siklus. Bagi Ibnu Khaldun, produksi bergantung kepada penawaran dan permintaan terhadap produk. Namun, penawaran tersendiri tergantung kepada jumlah produsen dan hasratnya untuk bekerja. Demikian juga permintaan tergantung pada jumlah pembelian dan hasrat mereka untuk membeli terdiri atas satu siklus populasi. Produksi ditemukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak pula produksinya. Demikian juga semakin besar populasi, semakin besar pula permintaan terhadap pasar dan semakin besar produksinya. Terus, siklus keuangan publik. Yang pertama, pengeluaran pemerintah. Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran publik sangat penting. Negara merupakan faktor yang penting. Dengan pengeluarannya, negara meningkatkan produk dan dengan pajaknya negara membuat produk menjadi lesu. Yang kedua, perpajakan. Perekonomian yang makmur di awal suatu pemerintah menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah. Sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menganjurkan keadilan dalam perpajakan. Pajak yang sangat adil berpengaruh terhadap kemakmuran suatu negara. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.